Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisa sistem komputer dan Google. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Ahmadi Yunazri. Saya dari Fakultas Teknik Informatika kelas 1E. Baiklah, kita lanjut kepada materi. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan apa itu Google. Teman-teman pasti tahu apa itu Google. Di sini saya menyebutkan Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labnya berasal dari AdWords. Sejarah Google mulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1996. Saat itu, kedua mahasiswa pasca sarjana di Stanford University itu berkolaborasi mengembangkan mesin pencarian bernama Backrub yang dioperasikan menggunakan server di kampus mereka. Sejak didirikan, perusahaan dengan cepat menghasilkan berbagai produk akuisisi dan bekerja sama di bidang mesin pencarian inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktif daring atau dalam jaringan, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jaringan sosial. Produk-produk tersebut mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajahi web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakasi pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakui Motorola Mobility pada Mei 2012. Kita akan membahas apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Komponen sistem komputer pada Google yang saya ketahui. Pada Google menggunakan software atau perangkat lunak yaitu Chrome OS karena bekerja secara eksklusif. Sistem operasi ini berbasis Linux dan hanya akan berjalan pada perangkat keras yang dirancang khusus. Antarmuka penggunanya dirancang mengambil pendekatan minimalis, seperti penjelajahan web Google Chrome. Sistem operasi ini ditunjukkan bagi mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Komponen sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras, hardware. Sesuatu yang dapat disentuh, contohnya CPU, CPU, memori, peralatan I/O. Yang kedua, perangkat lunak, software. Perangkat program yang dapat menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, data. Fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Yang keempat, komunikasi, terdiri dari hardware dan software. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Yang pertama, superkomputer. Superkomputer ini memiliki mesin dapat menganalisa dan memvisualkan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam sejumlah data yang besar. Yang kedua, mainframe. Digunakan untuk menangani data organisasi besar untuk aplikasi-aplikasi kritikal. Komputer jenis ini mempunyai CPU yang berbeda pada suatu mesin sendiri, mempunyai perangkat penyimpanan, komunikasi di satu mesin sendiri, dan dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard dan layar monitor.
monitor saja. Yang ketiga, mini komputer. Adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Bedanya kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, komputer ini lebih terbatas hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Yang keempat, personal komputer PC adalah komputer yang ditunjukkan untuk satu pengguna dengan satu program aplikasi pada suatu saat. Komputer ini terdiri dari monitor, keyboard, dan CPU. Namun di dalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor, ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangi perangkat tambahan prefill. Komputer ini merupakan komputer yang paling banyak digunakan. Kita masuk ke kategori sistem komputer. Yang pertama adalah sistem single user dan workstation. Sekarang ini sistem yang sederhana yaitu sistem single user dan multitasking. Single user dan multitasking memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses dalam waktu yang sama. Misalkan pada waktu yang sama mengetik sambil mendengarkan musik. Secara umum, workstation menyediakan sistem operasi multitasking single user. Sebab workstation mempunyai kemampuan yang bisa dikonfigurasi untuk operasi user. Yang kedua, multitasking system. Pada sistem komputer tersedia fasilitas penambahan untuk pengizinan berbagai pengguna berbagai sumber daya. Jika menggunakan sistem mainframe yang besar, maka dapat mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Sistem multi-user merupakan penambahan sistem operasi pendukung sebagai terminal berbagai I/O, prosedur password, keamanan, dan file-file login pengguna. Yang ketiga, network server system. Sistem server jaringan hampir sama dengan sistem multi-user. Beban utama dari eksekusi program dapat digeser atau diubah dari sistem multi-user ke client individu disambungkan ke server dan di jaringan. Yang keempat, real-time system, yaitu sistem yang satu atau banyak proses yang dapat mengakses CPU secara cepat saat dibutuhkan. Yang kelima, embedded control system, merupakan sistem khusus yang didesain untuk mengatur sebagian peralatan sebagai automobil atau oven microwave. Biasanya perangkat lunak untuk sistem kendali embedded disediakan di dalam ROM. Yang keenam, distributed system. Kekuatan pengolahan pada sistem terdistribusi antara komputer dalam jaringan. Beberapa sistem komputer modern telah menambahkan modul-modul sistem operasi untuk mengolah terdistribusi yang bisa dikerjakan secara praktis dan mudah. Jenis kategori sistem komputer pada Google yang saya ketahui yaitu sistem multitasking. Mengapa demikian? Karena Google memfasilitasi para pengguna untuk berbagai sumber daya dan kategori ini menggunakan jenis komputer mainframe yang mampu menampung setiap pengguna dalam waktu bersama serta dalam jumlah yang besar. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.